ketika kehamilan ini check up juga ke dokter, pastikan kehamilannya sehat, lancar, minta infonya sama dokter, misalkan apa yang perlu kita lengkapi, apa yang perlu kita jalani, dan kondisi kehamilan kita seperti apa. Kalau kita udah ketahui kondisi kehamilan kita seperti apa, maka kita bisa melengkapi dengan pastinya nutrisi yang baik ya selama kehamilan. Ada beberapa kayak misalkan protein, kemudian vitamin mineral lainnya yang memang penting untuk dikonsumsi selama kehamilan. Terus sisanya juga apa ya, embracing your pregnancy, apapun kondisinya, apapun keluhannya, jangan terus-terusan mengeluh, tapi dibuat jadi sesuatu yang kayaknya wah kapan lagi nih ngerasain kayak gini ya kan, sesuatu yang kayaknya menyenangkan sehingga bisa terus happy menjalani kehamilan, gak banyak stres, jadi bisa produktif juga, bisa lebih fit juga untuk menjalani Tapi beda nggak sih Kak hamil anak itu apa sih? Sekarang 35 weeks, jadi 8 bulan lebih menuju. Rencananya HPL-nya kapan? Insya Allah lahirannya akhir tahun atau tahun baru. Oh, iya. Udah persiapan apa aja nih Kak? Persiapannya pasti belanja kebutuhan buat aku dan juga buat bayi di mother care pastinya. Banyak banget yang udah mulai disiapin ya, karena ini udah 8 bulan kan, sebentar lagi lahiran, less than a month udah lahiran, jadi udah mulai nyiapin kayak baju-baju bayi yang lucu-lucu. Kalau dulu pas Arasya kan baju-baju cowok nggak bisa dilungsurin tuh ke adiknya kan insya Allah cewek nih, jadi sekarang udah mulai nyiapin baju-baju yang gemes, banyak banget perintilan-perintilan anak cewek tuh, dari mulai baju, aksesoris, kemudian perlengkapan baby gear-nya kayak stroller, terus carrier untuk gendongan, terus juga peralatan aku untuk menyusui, dan mulai disiapkan juga nanti ketika dia mau makan kan. Tapi satu-satu dulu sih sekarang yang paling dekat menyambut kelahiran dulu, jadi makanya lebih banyak ke baju dan ke peralatan menyusui sih. Jadi perbedaan anak cewek sama cowok kan mungkin berbeda nih Kak, apa sih kayak dari mood dan lain-lain mungkin? Kalau aku sih ngerasainnya perbedaannya ya, pas Arto aku kayak hamil kebo itu yang kayak gak banyak ngerasain symptoms. Kalau sekarang ketika hamil anak perempuan atau hamil kedua, aku lebih kayak di trimester 1 mual muntah parah, terus lebih cepet capek, mungkin karena sambil ngurus Ar juga ya, jadi kan kayak capeknya tuh capek fisik dan juga capek batin juga ya, menghadapi segala pertanyaan dan keunikan dia gitu. Terus cara menghadapi stres, ketahui dulu sih apa penyebab stresnya kan, apa yang kira-kira jadi trigger kita buat stres. Kita bisa tarik nafas dulu, kita bisa kayak parenting is hard because it is hard. Kayak parenting itu berat karena memang dari sananya tuh berat. It's not because I'm doing a bad job, bukan karena akunya, bukan karena aku yang kurang, tapi karena memang kondisinya berat. Jadi itu aja, mantra seperti itu aja udah membuat aku lebih tenang, dan akhirnya bisa tahu gitu apa yang harus dilakukan, either untuk akunya sendiri atau untuk menghadapi Tasya atau apa yang menjadi penyebab stres itu. Dan tentunya peran dari support system penting banget sih untuk mendukung segala aktivitas kita selama ini. Tapi kan hamil anak cewek kan biasanya kan suka dandan nih Kak. Ada nggak sih perubahannya? Lebih suka dandan nggak? Ya lebih suka dandan sih daripada pas hamil Ar. Pas hamil Ar aku kayak anti banget dandan, kayak nggak, aku selalu minta didandanin sama makeup artist, saking aku kayak nggak mau banget nyentuh peralatan dandan. Jadi yang mitos-mitos gitu kejadian sih di aku. Terus kayak suka makan manis, bener. Aku jadi suka makan manis pas hamil Ar. Aku nggak suka makan manis, sekarang suka banget makan manis. Kayak gitu sih kejadian ya di aku, percaya nggak percaya, tapi bener-bener yang dibilang mitos malah ada di aku gitu. Kalau posisikan suami kan jadi salah satu support system yang penting ya. Kalau misalnya sekarang LDR ini gimana sih suami cara ngasih support systemnya mungkin dari jarak jauh gitu? Iya, yang pertama pastinya ngasih perhatian dan nanyain ke aku keadaan aku gimana, selalu minta update kondisi aku. Kita juga secara rutin pagi dan malam selalu video
cara mengkomunikasikannya gitu, sehingga nggak ada yang namanya kayak ngambek-ngambek nggak jelas terus kayak diem-dieman gitu tuh nggak ada gitu. Udah kalau mau butuh sesuatu ya kita cari cara untuk bisa mengkomunikasikannya. Selain itu supportnya itu nggak harus dia datang langsung kan, bisa banyak ya, berupa misalkan dia kasih aku caregiver lain gitu untuk bantu urus AR, terus nanya juga ke mama aku gitu, Tasya gimana, terus dia butuh apa aja, dan dia percaya juga sih ada keluarga terdekat yang bisa bantu urus aku gitu. Jadi alhamdulillah selama ini baik-baik aja, selama ini juga nyaman-nyaman aja aku bisa melakukan apa yang Berarti tahun baru nggak jalan-jalan nih, persiapan lahiran aja. ya lahiran lah say. Kemana-mana ya udah anget. Suami ntar siapa langsung balik ke sini? Insya Allah suami aku bakalan balik ke sini pas lagi kira-kira menjelang Natal ya. Suami aku balik ke sini karena udah selesai kuliahnya, insya Allah beberapa minggu lagi dia selesai kuliahnya, jadi bisa balik ke Indonesia untuk menemani aku menjalani persalinan. Nah itu akan stay apa balik lagi keluar nanti? Tergantung sih, dia kan sekarang masih belum tahu ya bakalan ngambil kerjaan di luar apa di Indonesia. Jadi we'll see, kita lihat nanti. Yang jelas dia bakalan cuti dulu sih, maksudnya seenggaknya 1 bulan lebih mungkin dia bakalan stay dulu di Indonesia. Setelah itu kita lihat. Bentar kan hari ibu. Pertanyaannya kayak udah cukup, udah 10 menit interviewnya karena kata si Ada